Assalamualaikum Bu Reni, apa kabarnya siang ini Bu? Waalaikumsalam Bu Sil. Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu Reni saya juga sehat. Nah, sebagaimana yang sudah kita sepakati ya Bu ya, pada hari ini kita akan mempraktekkan coaching ya Bu. Nah, saya di sini sebagai observer akan melihat, mengamati dan menilai nanti praktek yang akan Ibu lakukan. Nah, insyaallah pada hari ini akan dilaksanakan ya Bu ya. Nah, di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktek coaching dengan menggunakan jalur Tirta. Nah, di sini ada tujuannya nanti, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi atas permasalahannya dan tanggung jawabnya nanti. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Reni. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa nantinya yang akan Ibu lakukan? Baik Bu. Kompetensi coaching yang pastinya akan saya kembangkan di sini tentu kompetensi inti coaching ya Bu, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 3 ya Bu ya, kompetensi yang akan Ibu lakukan, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh ya Bu. Nah, baik Ibu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua lagi Bu, kompetensi mana yang spesifik dan aktif yang akan Ibu lakukan? Mungkin di antara ketiga kompetensi inti coaching itu Bu, saya akan kembangkan secara spesifik, itu yang akan saya kembangkan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, ada 2 kompetensi ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Reni, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir Bu Reni, indikator dari pencapaian yang akan dikembangkan nanti dan yang akan ingin dicapai dari proses coaching ini nanti itu apa ya Bu ya? Dari proses coaching yang akan saya lakukan hari ini Bu, indikator yang saya inginkan di mana nanti coaching saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi indikator pencapaiannya itu supaya coaching nantinya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu ya Bu ya. Baik Bu, saya kira 3 pertanyaan ini untuk saya ajukan pada awal observasi ini Bu. Kemudian semoga coaching ini dapat memberikan manfaat nantinya kepada coaching Ibu nantinya. Terima kasih Bu. Ya, nah kalau begitu Bu, coachingnya sudah bisa Ibu laksanakan. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Del. Waalaikumsalam Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu Reni. Mudah-mudahan Ibu juga baik-baik saja. Ya Bu Del. Ada apa ya Bu Del menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin Bu Del sampaikan atau Ibu curahkan? Iya Bu Reni, begini saya ingin sharing tentang peserta didik saya di sekolah. Mungkin nantinya ada solusi dari Bu Reni. Oh gitu Bu, silahkan Bu, dengan senang hati akan saya dengarkan. Begini Bu, ada seorang peserta didik saya di kelas, perilakunya kurang baik, suka mengganggu teman, kurang fokus dalam belajar, sehingga dari permasalahan tadi tujuan dari pembelajaran saya tidak tercapai, begitu Bu, kepada peserta didik tersebut. Oh ya, jadi Ibu punya permasalahan bahwa ada seorang peserta didik yang usil dan suka mengganggu temannya sehingga Ibu kurang fokus dalam mengajar ya Bu? Iya Bu Reni, benar sekali. Jadi Bu Del, dari percakapan ini apa yang Bu Del Miza harapkan dari perbincangan kita hari ini? Yang saya harapkan begini Bu, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan, bagaimana cara merubah sikap perilaku anak tersebut sehingga supaya nantinya lebih baik, sehingga tidak mengganggu teman-temannya pas waktu saat pembelajaran. Jadi harapan Bu Del, anak tersebut berperilaku lebih baik, tidak mengganggu temannya dan fokus belajar ya Bu?
Iya, benar sekali Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator yang baik menurut Bu Del itu seperti apa ya? Oh, yang baik menurut saya itu begini Bu. Jadi indikatornya seperti tidak mengganggu temannya, berfokus dalam pembelajaran, saling menghormati, saling menghargai, kemudian memiliki sifat empati yang tinggi, sehingga antara mereka itu ada ikatan, begitu Bu. Oh, baik. Jadi dari paparan Bu Del tadi, indikator yang Ibu katakan siswa tersebut tidak mengganggu temannya. Kira-kira menurut Bu Del, apa yang bisa Bu Del lakukan untuk merubah perilaku anak tersebut sehingga bisa memenuhi indikator baik? Apa yang bisa Ibu lakukan? Oh, mungkin indikatornya yang pertama yaitu Bu Reni, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Mungkin ada hal kebutuhan dasar yang belum didapatkan oleh peserta didik saya tadi. Kemudian yang kedua yaitu mencoba melakukan membuat kesepakatan kelas. Mungkin di dalam kelas saya belum ada kesepakatan kelas tersebut, sehingga saya harus melakukan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan menjelaskan apa tujuan dari kesepakatan kelas tersebut, sehingga keyakinan kelas tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi peserta didik saya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menceritakan cerita kisah-kisah Rasul, yang bagaimana kisah tersebut menjadi kisah-kisah inspiratif yang positif dari cerita tersebut, sehingga peserta didik saya dapat menggali akhlak dan perilaku yang baik bagi peserta didik. Begitu Bu Reni. Baik Bu Delmiza, luar biasa langkah yang akan Ibu ambil. Kira-kira apa simpulan yang Ibu Delmiza ambil? Kesimpulan yang saya dapat ambil yang pertama yaitu saya dapat melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didik saya. Yang kedua, saya bisa membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiganya, saya bisa memberikan motivasi terhadap peserta didik saya, sehingga perilaku, akhlak, dan sikap dari peserta didik saya tadi Bu benar-benar bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Bagus sekali ya Bu Delmiza. Iya Bu. Oh iya Bu, benar sekali. Dengan langkah yang Ibu lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif, begitu ya Bu. Jadi kira-kira rencana aksi atau rancangan tersebut kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Oh iya Bu, benar sekali. Saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini Bu. Oh, lalu langkah apa selanjutnya yang akan Bu Delmiza lakukan? Kemudian saya akan melakukan yang pertama yaitu langkahnya tadi pendekatan, kemudian melakukan kesepakatan kelas, serta langkah yang ketiganya berikutnya Bu Reni yaitu menceritakan kisah-kisah Rasul, sehingga anak tersebut benar-benar berperilaku baik. Iya Bu Delmiza, luar biasa. Terima kasih juga ya Bu Delmiza atas langkah yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, kemudian membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan kisah-kisah Rasul. Bagus sekali Bu Delmiza. Iya Bu, dengan demikian akan menimbulkan budaya positif bagi peserta didik saya. Oh iya Bu, benar sekali. Dengan langkah yang Ibu lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif, begitu ya Bu. Jadi dari rencana aksi nyata atau rancangan tersebut, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Dari 3 langkah tersebut, saya akan segera mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan kesepakatan kelas pertamanya, begitu Bu Reni. Oh, lalu langkah apa selanjutnya yang akan Bu Delmiza lakukan? Kemudian nantinya saya akan menceritakan tentang kisah-kisah Rasul sebagai contoh positif yang tauladan bagi peserta didik saya. Oh iya, betul Bu Delmiza. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi Ibu dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas.
kapan waktu yang bisa Ibu tentukan untuk membuat kesepakatan sesegera mungkin, Bu Dal? Tentu saja Bu, akan sesegera mungkin saya akan melaksanakan kesepakatan kelas tersebut dengan harapan saya agar siswa saya tadi dapat berubah ke arah yang lebih baik, insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah begitu Bu. Baik Bu Dalmiza, luar biasa sekali semangatnya ya. Berarti besok Ibu akan langsung laksanakan. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu Dalmiza ambil tadi bisa mengubah sifat atau perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik ya. Nah, kira-kira dari perbincangan kita sore ini, apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih sebelumnya Bu. Ya, pada sore hari ini saya mendapatkan solusi di mana saya dapat menghadapi bagaimana cara menghadapi peserta didik saya terhadap perilakunya yang kurang baik tadi. Kemudian saya jadi mengerti langkah-langkah apa yang akan saya ambil, kemudian apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa saya tadi. Terima kasih sekali Bu Reni atas percakapan kita hari ini. Semoga banyak sekali bermanfaat bagi saya. Ya Bu Dalmiza, luar biasa ya. Terima kasih juga ya Bu Dalmiza atas langkah yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, kemudian membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan kisah-kisah teladan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Untuk selanjutnya nanti kita berbincang kembali untuk perkembangan siswa Bu Dal tersebut, apakah terdapat perubahan yang lebih baik. Jadi kita harapkan demikian menjadi lebih baik ya Ibu. Iya Bu, terima kasih kembali atas waktunya. Sama-sama Bu Dalmiza. Ya sudah Bu, kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada hari ini ya. Assalamualaikum Bu Dalmiza. Waalaikumsalam Bu Reni. Baik Bu Reni, bagaimana coachingnya tadi Bu? Prosesnya apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan saya Bu yang akan saya tanyakan. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching hari ini Bu, terkait indikator tercapainya yang diinginkan tadi Bu? Baik Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitunya dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab dari si coaching. Kemudian saya sudah menggali potensi yang ada pada coaching saya, sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya baik Ibu, sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur Tirtanya ya Bu ya. Sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan saya Bu. Bu Dalmiza sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirtanya, seperti pendengar yang sudah fokus. Ibu sudah mempraktekkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, luar biasa atas coaching hari ini Bu Reni. Semoga Ibu kedepannya lebih sukses lagi Bu. Satu lagi pertanyaan saya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, saya ingin lebih mendalami alur Tirta, supaya ketika saya melakukan proses coaching dapat berjalan lebih baik lagi dari hari ini. Ya baik Bu, luar biasa sekali ya Bu Reni ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi jalur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Reni. Sama-sama Bu, waalaikumsalam.